Perkenalkan, nama saya Syarifah Rahma Amalia, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor peserta 11010104287. NPM PPG saya 2053A 12054. Pada hari ini, Kamis 18 November 2021, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2021 di SDN Wonotinggal Semarang pada kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Syarifah. Selamat siang Mbak Ines. Gimana kabarnya Bu? Baik, lama ya tidak berjumpa. Bisa dibuka kameranya. Lama loh kita tidak berjumpa. Biar Bu Syarifah lihat wajah-wajah kelas 6B. Ayo dibuka kameranya. Mbak Ines sudah makan siang belum? Sudah Bu. Sudah. Ini sekarang sudah mulai masuk setiap hari SD Wonotinggal. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Nah, sudah jam 2 ya. Sambil menunggu teman-teman kalian, kita mulai saja. Silakan dibuka dulu kameranya. Ayo dibuka dulu semuanya. Ya, Mas Dava sudah buka kameranya. Ada Mbak Ines. Ayo Mas Tito. Ayo Mas Surya, Mbak Luna, sama Mbak Cantika. Ayo. Sudah terlihat? Sudah ya. Meskipun siang, kita harus tetap semangat karena mencari ilmu. Ya, kita mulai saja. Silakan dibuka dulu kameranya. Ya, Mas Deva sudah dibuka. Ayo anak-anak yang lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, harus kita awali dengan apa? Doa Bu. Iya, dengan doa.
Kenapa kita harus mengawali segala sesuatu dengan doa? Agar dilancarkan, Bu. Agar dilancarkan, agar dimudahkan, agar cita-cita kita dapat tercapai ya. Tidak hanya belajar, segala apapun, makan, minum, pergi kemanapun ya. Ya. Ayo, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Hari ini Bu Syarifah ingin Mas Arden yang memimpin. Ayo, Mas Arden, pimpin doa teman-temannya. Ayo, silakan. Silakan. Selamat siang, Mas Arden. Doa mulai. Doa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Mas Arden ya, sudah dipimpin doa teman-temannya. Mas Arden selain memimpin doa, dia juga sudah berlatih menjadi seorang pemimpin. Dia sudah berani. Itu adalah hal yang bagus ya. Ya, meskipun siang anak-anak, kita harus tetap semangat. Tidak boleh loyo. Ayo anak-anak, karena kita niatnya mencari ilmu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Masih ingat dengan tepuk apa kabar? Ayo, tak ulang lagi ya. Tepuk, lupa. Duh, sudah berapa tahun lamanya. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Ayo coba. Ceria. Ayo sekali lagi yang semangat dong. Sudah kelas 6. Sudah mempunyai 2 jempol loh anak-anak yang semangat. Ya. Yang semangat sudah punya 2 jempol, tidak 1 lagi. Sudah punya 5 adik kelas. Ayo yang semangat. Tepuk apa kabar? Baik. Sehat, sehat. Cerdas. Ceria. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah semangat, sudah kelas 6. Nah, agar belajar kita bermanfaat dan berjalan efektif, ada beberapa peraturan. Yang pertama, silakan gunakan mikrofon dengan efektif untuk bertanya jawab dan matikan ketika tidak menjawab agar suara apa, anak-anak? Pramuka. Iya, sudah terlihat anak-anak sudah sangat rapi. Lalu menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Silakan yang belum menyalakan kameranya dinyalakan dulu. Mbak Misel, Mas Dihra ya. Iya. Nah, sudah presensi anak-anak? Sudah. Sudah ini. Nah, coba dilihat. Coba sebutkan apa saja usaha yang ada di sekitar kalian. Coba apa saja? Tukang potong rambut. Usaha perdagangan. Toko kelontong. Potong rambut. Ada toko kelontong. Iya. Nah, anak-anak, coba salah satu saja yang memproduksi. Coba padi saja. Petani coba. Jika semua orang berprofesi sebagai petani, apa yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? Gak semuanya berprofesi sebagai produksi padi melimpah. Benar sekali, akan terjadi penumpukan suatu barang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan agar tidak melimpah? Apa yang harus dilakukan anak-anak agar tidak melimpah? Harus dijual ya, melakukan jual beli, saling timbal balik ya, seperti itu. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Indonesia ya, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kalian akan belajar bersama Bu Syarifah hari ini. Yang pertama akan menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN dalam bidang ekonomi. Setelah menganalisis, sebelum kita lanjutkan, ayo kameranya dibuka dulu. Meskipun siang harus tetap semangat, kita foto bersama dulu. Ayo, kameranya dibuka anak-anak. Ayo yang semangat, kameranya dibuka dulu semuanya, ayo. Ayo, ini banyak yang belum dibuka ini.
Ayo, Mas Surya, Mas Dira, Mbak Dia. Nah, sekarang gayanya sama anak-anak, jempolnya ke atas. Ayo, jempolnya ke atas biar sama. 1 kali lagi. Ayo, jempolnya ke atas. Kasih jempolnya. 3, 2, 1. Iya, sudah. Kelas 6 hebat semua. Ya, untuk menambah rasa kebangsaan kita, ayo jangan malas. Capek enggak apa-apa, tapi jangan malas. Kita harus semangat. Ya, sudah makan kok. Ayo, Ya, Bu. berdiri semuanya. Yang semangat meskipun siang, enggak apa-apa. Niatnya kita mencari ilmu. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, anak-anak, lagu tersebut menceritakan tentang apa? Tentang Indonesia Raya. Apa? Indonesia Raya? Tentang Indonesia, tentang pulau-pulau. Tentang Indonesia ya, tentang betapa luasnya Indonesia, betapa melimpahnya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah agar tidak menjadi penumpukan. Apa yang dilakukan Indonesia anak-anak? Apa? Mengekspor ke negara lain. Mengekspor ke negara lain. Ini coba diperhatikan. Ini gambar apa anak-anak? Potong rambut. Potong rambut. Ada apa lagi? Fotokopi. Fotokopi. Lalu apa lagi? Fotokopi. Ada bengkel. Nah anak-anak, coba dari gambar tersebut, barang-barang yang digunakan apakah semuanya dari dalam negeri? Tidak. Terus dari mana? Ada yang dari luar negeri. Dari luar negeri. Contohnya apa yang ada di gambar tersebut yang dari luar negeri? Fotokopi. Fotokopi, lalu apa lagi? Motor ya. Motor tersebut. Iya, alat untuk potong rambut. Saat ini motor-motor kita itu kebanyakan dari luar negeri dan kebanyakan dari Cina. Barang-barang kalian juga biasanya tulisannya made in mana? Made in China ya. Semoga suatu hari Indonesia juga bisa mendunia seperti Cina. Cina itu sudah menguasai perekonomian dunia. Peran Indonesia dalam ekonomi di ASEAN yaitu dengan melakukan apa tadi? Selanjutnya ya anak-anak, tadi dengan melaksanakan ekspor dan impor. Apa perbedaan ekspor dan impor? Kalau ekspor Dari gambar tersebut. membeli barang. Kalau impor Ekspor itu membeli barang luar negeri. membeli, iya, bisa mengirim juga ya. Dari gambar tersebut kalau impor itu mendatangkan barang ke dalam negeri. Kalau ekspor itu mesin pesawat, iya seperti itu. Alat kebutuhan. Alat-alat kebutuhan banyak sekali ya. Ada beberapa barang yang sebenarnya Indonesia itu bisa membuat sendiri anak-anak. Tetapi karena biaya produksinya itu lebih mahal dan Cina atau luar negeri itu bisa menjual lebih murah, makanya banyak yang mendatangkan dari Cina. Semoga saja suatu saat Indonesia itu bisa semakin maju ekonominya dan bisa bersaing ya. Amin. Ya, ekspor. Amin. Coba kamu lihat, ada yang komoditas utama, ada yang komoditas potensial. Komoditas utamanya Indonesia itu karet, sawit, udang, kakao, kopi. Kalau yang potensial itu kerajinan dan perhiasan. Dari dua komoditas itu,
Apa bedanya anak-anak? Kenapa yang satu dinamakan utama, yang satu dinamakan potensial? Coba dianalisis. Apa bedanya? Apa Mas Ardian? Yang utama dibutuhkan masyarakat. Yang utama dibutuhkan masyarakat, lalu yang potensial? Apakah tidak dibutuhkan? Tidak dibutuhkan masyarakat. Kamu tidak butuh perhiasan, kamu tidak butuh meja. Kamu butuh tidak? Tidak begitu dibutuhkan. Tidak begitu dibutuhkan. Ya tetap butuh. Ya, iya Mas Ardian juga masuk akal jawabannya. Tetapi ada yang lebih tepat karena coba kalian analisis ya anak-anak. Kalau karet, sawit, udang itu perlu diolah apa tidak? Apa sudah jadi? Maksudnya pengolahannya lama apa tidak? Bandingkan dengan kerajinan. Lama mana dengan kerajinan? Tidak. Lama mana dengan kerajinan? Potensial. Oh, kayu loh anak-anak, bukan kerajinan. Apa? Utama. Dia pertumbuhannya cepat. Kalau potensial itu masih perlu diproses atau lambat. Kalau sudah menjadi meja, kayu itu baru potensial. Seperti itu. Paham bedanya? Paham. Ya. Selanjutnya. Nah, coba perhatikan. Sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah. Salah satunya kayu. Kayu itu dapat dibuat kursi maupun meja. Nah, dan juga pensil ya. Pensil. Apa ini? Magnet. Coba di pembelajaran sebelumnya pernah ada jenis-jenis magnet. Masih ingat tidak? Ini namanya magnet apa? Magnet Kalau yang ini? Enggak kelihatan. Iya. Ini. Ini apa ini? Kalau bentuknya tabung juga bisa. Kalau yang ini? Silinder. Iya kan? Nah, coba apakah kalian bisa mengira-ngira kalau pensil ini didekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Tidak menempel. Tidak menempel. Kenapa tidak menempel? Menolak. Tidak ada reaksi. karena non magnetis. Karena non magnetis. Jadi Saling tolak-menolak. saling tolak-menolak ya. Jadi apa itu magnetis? Magnetis adalah benda yang Benda-benda yang dapat menempel dengan magnet. dapat menempel apa ditarik dengan magnet. Kalau yang non magnetis, Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba ini dia. Nah, anak-anak, coba nanti ini diperhatikan videonya. Nanti konsentrasi kalian terlihat di sini. Sebutkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba sesuai video ya, jadi tidak boleh beda. Belum jalan videonya. Juga konsentrasi kalian tadi benda apa saja di dalam video tersebut yang dapat ditarik oleh magnet. Coba. Ini ada koin. Ada 2 koin. Coba yang pertama. Ini koin. Kita ambilkan magnet dulu. Koin Rp1.000. Coba. Kira-kira menempel apa tidak? Coba kita buktikan.
Oh, benar sekali. Lalu, ini ada koin 200 rupiah. Menempel juga apa tidak? Tidak menempel. Loh, kenapa tidak menempel? Kan sama-sama koin. Bahannya beda. Apanya? Beda Bu bahannya Bu. Bahannya Beda bahannya, Bu. beda bahannya. Karena yang logam juga dan non logam, tidak hanya yang non logam saja. Cara untuk membuktikannya adalah memang ya dengan cara menempelkan magnet ya, seperti itu. Sudah bisa ya membedakan magnetis sama non magnetis? Nah, Sudah pintar kelas 6 SDN Monotinggal Semarang itu. Nah, seberapa pahamkah kamu? Kita main quiz show sebentar, beberapa saja untuk melihat semakin pahamnya kalian. Siap? Kertas. Apa? Kertas ini kertas buffalo ya? Magnetis apa non magnetis? Kalau gagangnya gunting, pegangannya gunting apa? Kertas magnetis apa non magnetis? Siapa di antara anak-anak kelas 6B yang orang tuanya memiliki usaha sendiri di rumah? Siapa? saya Bu. Mas Adat. Siapa lagi? Mas Adat, orang tuanya usahanya apa? Jus. Jus, buat jus. Iya. Ya. Siapa lagi? Ada lagi yang punya usaha sendiri di Saya, Bu. Mbak Ines. Apa Mbak Ines? Jualan roti, Bu. Jualan roti ya. Nah, anak-anak wirausaha yang berkembang dengan pesat akan membutuhkan karyawan. Apakah orang tua Mas Ardan dan Mbak Ines, jika ada orang yang datang ya, mau melamar apa pekerjaan ya, apakah langsung diterima, apa ditanyai terlebih dahulu tentang namanya, asal usulnya, langsung diterima apa tidak? Ditanyain dulu. Ditanyai dulu, dipastikan dulu. Nah, anak-anak, maka dari itu sangat penting bagi kita tahu cara untuk menulis daftar riwayat hidup ya. Di sini ada ilustrasi. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha. Coba dibaca saja lah. Ayo. Akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia menulis daftar riwayat hidup. Nah, Edo dan Siti masih bingung bagaimana caranya menulis daftar riwayat hidup. Nah, mari kita bantu Edo dan Siti. Sambil kita belajar ya, nanti kita bisa. Tapi sebelumnya kita fokuskan terlebih dahulu. Ini sebentar. Coba Bu Syarifah ingin tahu berapa fokus kalian. Sebentar. Berapa fokusmu? Ternyata konsentrasi Coba ditonton. kerja terbaik di setiap area karena kamu bisa bekerja lebih cepat dan Seberapa fokusmu? Jawab langsung spontan, tidak usah mikir. Kalau kalian fokus menyelesaikan pekerjaan apapun pasti bisa cepat. Ya, PR apapun itu. Siap ya? Coba jawab cepat. Warnanya apa? Putih. Ayo jangan salah. Awan warnanya apa? Bisu. Tapi minusnya apa?
Ada yang ayo, yang jauh itu tadi konsentrasinya terganggu. Karena sapi tentunya minum air dong. Kamu diketawain itu. Yang kedua, rambut warna. Nah, udah fokus sekarang. Kita bantu Edo. Tadi ini adalah daftar riwayat hidup dari Aisyah. Yang pertama, petunjuk pengisiannya yang pertama adalah data pribadi. Data pribadi isinya apa saja? Nama, alamat, foto, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, agama. Oh iya, pintar sekali. Lalu yang kedua, bidang yang diminati. Bidangnya sampai sekarang, bukan sampai besok. Besok kita belum tahu mau jadi apa ya. Makanya diisi riwayat pendidikannya itu sebaik-baiknya. Dimulai dari SD ya. Setelah SD kan kalian, oh dari TK. Maksudnya untuk kedepannya kalian harus semangat membuat riwayat pendidikan yang baik. Setelah SD Wono tinggal, kalian ke SMP mana yang baik, yang bagus. Sungguh-sungguh nanti SMA, kuliah. Apa yang menonjol dari diri kamu? Di sini contohnya Siti Aisyah. Dia kan ingin mengikuti jadi panitia wirausaha. Dia menonjolkan dirinya. Saya berminat di bidang perekonomian dan suka berjualan serta mahir dalam memasak dan menulis. Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk menjadi panitia simulasi wirausaha. Jadi dia menonjolkan kelebihannya untuk menjadi wirausaha agar diterima di kesimpulan ini. Nah, tapi perlu diingat anak-anak, tidak semua daftar riwayat hidup itu isinya seperti ini. Tergantung instansi atau orang yang meminta data diri kalian. Tergantung nanti isinya data diri apa yang diminta, seperti itu. Oleh karena itu, apa itu daftar riwayat hidup? Ada yang tahu? Isinya daftar riwayat hidup seperti itu. Maka dari itu, kalian sudah tahu isinya seperti itu. Apa pengertian dari daftar riwayat hidup? Simpulkan sesuai apa yang kamu inginkan. Apa yang dalam pikiranmu? Apa? Data diri kita. Data diri kamu. Tentang data diri kamu selengkap-lengkapnya. Iya. Sudah dikerjakan LKPD-nya, sudah dibaca-baca. Sudah, mari kita bahas. Sebutkan daftar usaha yang ada di daerahmu, dia termasuk ekspor, apa impor, dan itu disimpulkan. Ada yang mau menjawab? Usaha kerajinan, Bu. Ya, usaha kerajinan termasuk ekspor apa impor? Ekspor. Lalu selanjutnya, ayo Mbak Ines, dibacakan silakan yang sudah dikerjakan LKPD-nya. Mbak Ines itu perwakilan dari kelompok U ya, magnet U. Silakan Mbak Ines. Usaha kerajinan, Bu. Usaha kapas, termasuk komoditas? Impor. Impor. Lalu selanjutnya, Usaha karet, Bu. karet, komoditas apa? Ekspor. Karena suatu negara tidak mungkin mampu menjalankan perekonomian dalam negeri tanpa bantuan negara lain. Benar sekali jawaban Mbak Ines ya. Karena suatu negeri kita sendiri itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, untuk
kamu ya. Nih lihat, ada jempolnya juga. Ya sama-sama. Nah, karena kita dalam keadaan dalam jaringan, Bu Syarifah simpan dulu. Ayo anak-anak yang semangat, kita berikan tepuk tangan kepada Mbak Ines perwakilan dari kelompok U. Bu Syarifah hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo semangat dong. 3, 2, 1. Iya, sip Mbak Ines. Mbak Ines selalu bersemangat. Yang lain juga harus bisa seperti Mbak Ines. Mas ada juga semuanya ya. Lalu selanjutnya, toko alat tulis merupakan salah satu usaha yang ditemukan di sekitarmu. Nah, apa yang terjadi jika alat tulis tersebut didekati oleh magnet? Tapi tergantung ya, alat tulis apa. Kalau pensil tadi menempel apa tidak? Tidak. Ya, ini dia. Kamu sudah mengamati belum yang ada di sekitar rumahmu dengan magnet? Sudah. Coba siapa yang ingin menjelaskan dan menjawab ini? Mas Ardan ngacung. Ayo Mas Ardan. Mas Ardan itu dari kelompok mana? Magnet? Magnet U. Ini ada magnet U. Silakan, ayo Mas Ardan dari kelompok magnet U. Bagaimana jawabanmu? Benda apa yang kamu temukan? Ayo. Kertas. Salah tidak ya? Benar semua ya, sudah dipraktekkan. Lalu kesimpulannya apa Mas Ardan dari percobaan yang kamu lakukan dengan magnet tersebut? Benda dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Lalu lanjutnya. Oh ya, sebelumnya Mas Ardan juga dapat bintang. Jempolnya juga 2. Sudah kelas 6 punya 2 jempol. Ya. Ayo senyum-senyum itu Mas Ardan. Ayo kita berikan tepuk tangan juga kepada Mas Ardan. 3, 2, 1. Ayo. Iya, selamat Mas Ardan. Jangan malu-malu. Latihan jadi pemimpin. Pemimpin itu kalau benar tidak malu. Tepuk tangan. 3, 2, 1. Iya, ini sudah terlihat wajah Mbak Cantika. Cantik sekali seperti namanya ya. Cantika Adani. Ya, anak-anak. Nah, coba hari ini anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan disebutkan apa saja. Magnet, Bu. Magnet, sifat magnet tadi ya, dia magnetis dan non-magnetis. Lalu jenis usaha dan komoditasnya. Peran Indonesia ya, peran Indonesia dalam kerjasama itu melakukan ekspor dan impor. Ada jenis komoditas, ekspor tadi, ekspor itu ada 2 jenis komoditas. Komoditas apa? Kalau yang ekspor utama sama potensial. Lalu anak-anak, gimana perasaannya belajar siang-siang ini? Bagaimana? Semangat. Harus itu kalau semangat. Iya. Apalagi ngantuk. Ya memang siang-siang, tetapi meskipun ngantuk harus tetap semangat Mas Ardan. Memang ini waktunya tidur. Tapi untuk mencari ilmu kita tidak boleh pantang menyerah. Lalu apalagi? Ada yang ditanyakan sekarang dari pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nah, nanti ada evaluasi berjumlah 10 buah soal pilihan ganda dan LKPD-nya juga jangan lupa dikerjakan. Maksimal Bu Syarifah tunggu sampai jam 9 malam bersama evaluasi. Gitu ya? Malam saja, Bu. Iya, sampai nanti malam. Ya. Nah, cari ilmu itu semangat. Nah, anak-anak, ini meskipun ini sudah mulai masuk, tidak sekolah dalam jaringan lagi setiap hari, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang pertama yaitu dengan cara Cuci tangan. pakai masker. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Nah, anak-anak, jangan lupa tadi pesan Ibu, kalian sudah kelas berapa?
6. Sudah punya 2 jempol. Harus sungguh-sungguh karena masa depan kalian itu ditentukan dari kelas 6 ini juga. Nanti SMP juga dari ini. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekaligus tidak usah mencet ya. Kalau tidak penting tidak usah chat, apalagi mengajak mabar. Nanti di WA saja sama temannya ya, langsung. Tidak usah lewat chat ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan juga Bu Syarifah pamit dan minta maaf jika selama ini dari kelas 5 dan juga kelas 6 Bu Syarifah pernah melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Ya, Bu. Iya, semoga pembelajaran kita dari kelas 5 sampai kelas 6 ini bisa menjadikan anak-anak lebih baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan itu, semoga suatu saat bisa bertemu lagi. Ya, ya, amin. Bu Syarifah tutup ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.